Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor mistis tentang seorang dukun santet yang sangat kejam dan sadis. Kisah ini berjudul Kisah Dukun Santet Kejam yang Bersekutu dengan Iblis. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sontak dirinya terbangun dari tidur lelapnya. Refleks tadi. Seketika aja membuat posisi tubuhnya duduk bersila di atas pembaringan. Wajahnya sedikit tertunduk. Awalnya berucap istighfar. Kini samar-samar terdengar suara menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berulang kali. Tarikan napasnya terlihat sangat stabil. Wajah sedikit menoleh ke arahku sambil terlihat seutas senyuman. Padahal baru saja kusaksikan dirinya terbangun dari istirahat pulas. Usai terjadi sentakan kuat pada sekujur tubuhnya, ku pegang dagunya sambil bertanya, "Ada apa?" Dengan nada suara tenang, ia hanya menjelaskan telah menerima gangguan gaib. Namun ia beranggapan mungkin gara-gara lupa membaca doa sebelum tidur. Tapi kini keadaan dirinya mulai terkendali. Meskipun energi negatif makhluk gaib yang menyerangnya masih sedikit tersisa. Saya mendengar penjelasan itu, hanya berupaya mengangguk saja. Padahal sama sekali tidak memahami apa maksudnya. Jarum jam menunjukkan pukul 03.20 waktu Indonesia bagian Barat. Waktu yang terlalu dini untuk bangkit dari tempat pembaringan empuk ini. Tapi mata yang tiba-tiba melek ini tak mampu terpejamkan lagi. Rasa penasaran tentang serangan gaib yang dimaksud teman saya itu masih terus membeku di benakku. Seolah-olah bakalan mencair jika telah memperoleh penjelasan tentang hal mistis tersebut. Ia baru saja muncul dari mengambil air wudhu. Langsung ku minta dirinya untuk segera menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia menceritakan, sejak 3 bulan terakhir, kerap menerima serangan gaib kiriman dari seseorang. Sebutnya pelaku merupakan tetangga dekatnya sendiri. Ia mengaku sadar telah menerima serangan gaib tadi. Setelah sekujur tubuhnya tiba-tiba mengalami hentakan kuat, layaknya orang terkejut dari sesuatu. Tapi disertai dengan gesekan energi lembut yang terasa panas dari kiri hingga hampir membaluti seluruh raganya. Ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun merupakan refleks dari dalam dirinya untuk segera dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menjelaskan arti dari kalimat tersebut adalah kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Sehingga pemahaman yang diyakini teman saya ini tidak ada makhluk gaib jenis apapun yang berhak mencelakai apalagi sampai menguasai raganya. Karena tubuh tersebut merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan dengan melesat tusukan kuat masuk melalui jempol kanannya. Spontan mentransfer sebuah hawa keutuh sampai berujung beradu energi negatif dan positif pada raganya. Keringat bercucuran deras dari kening. Serangan berhasil dinetralkan. Kisah teman saya, tetangga komplek perumahan tempat dirinya berdomisili, pintar dengan berbagai jenis ilmu gaib, seperti seorang dukun santet. Kemampuannya tersebut telah menjadi rahasia umum bagi penduduk setempat. Ramai orang yang tidak disukai bakalan berujung menderita sakit parah dan menyedihkan. Demikian juga dengan teman saya ini. Usai dirinya bertengkar dengan tetangganya, ia, istri, anak,
dan setiap sendi kehidupannya mulai memperoleh serangan mistik. Mulai dari serangan ringan, sedang, dan berat sering dirasakan keluarganya. Awalnya rekan saya ini mengaku tak mempercayai berbagai penjelasan dari peringatan beberapa tetangga di komplek perumahan yang baru ia tempati itu. Apalagi dirinya merasa ada sedikit peninggalan ilmu kebatinan yang diajarkan orang tuanya sebelum meninggal. Berbagai serangan mampu dibersihkan, namun saat ia lengah, satu serangan berhasil jebol atau tembus, sampai menyebabkan dirinya tak mampu bergerak lagi atau lumpuh. Tapi ada hikmah di balik penyakit gaib yang ia alami, karena sampai kini dirinya tak pernah tinggal sholat dan selalu tulus serta ikhlas bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit lumpuh yang ia derita dalam semalam mampu disembuhkan. Namun dirinya mengaku sangat sedih ketika sepasang kakek dan nenek yang juga turut bertengkar dengan tetangga dukun santet tersebut. Kedua-duanya mengalami sakit parah. Tapi ia tak kuasai untuk menyembuhkan karena harus tetap fokus membentengi keluarganya sendiri. Teman saya merasa sangat memilukan hatinya lantaran melihat kakek dan nenek yang telah sempat pergi ke tanah suci itu sangat begitu menderita usai menjadi buah-buahan si dukun. Jadi bulan-bulanan, apa jadi buah-buahan. Meskipun ia telah berobat ke sana ke sini, bahkan sampai pulang pergi masuk rumah sakit umum Zainal Abidin Banda Aceh, tetap saja ujung-ujungnya disuruh pulang ke rumahnya karena hasil diagnosa medis tidak ditemukan jenis penyakit apapun. Saya yang mendengar kisah itu sampai merasa iba dengan kondisi mereka. Sang kakek dituturkan tak mampu berjalan dengan kaki dan kemaluannya membesar. Sementara si nenek tak mampu menelan apapun melewati bagian tenggorokannya. Asupan makanan ke tubuhnya dimasukkan melalui infus. Mari teman semua, kita memanjatkan doa bersama saja. Semoga kakek dan nenek itu segera sembuh dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat sempurna penyakit yang dideritanya. Khusus bagi dukun santet segera mendapatkan hidayah. Dan kisahnya pun tentang serangan dari dukun santet berakhir dengan demikian. Semoga bisa dipetik hikmahnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.